hati, lahirkan profil pelajar Pancasila. Mari semangat anak-anak. Mengawali di tahun pelajaran semester 2 ini kita akan membuat kesepakatan kelas, ya, yang nanti akan menumbuhkan keyakinan kelas. Nanti kalian tak guru bagikan kertas ini ya, namanya sticky note. Tadi tulis kelas impian apa yang kalian inginkan, ya, supaya kalian bisa belajar dengan nyaman, ya. Nanti kalian tuliskan satu saja keinginan kalian, ya. Paham apa tidak? Ya, yang sudah dapat langsung dituliskan apa kelas impian kalian, ya. Bebas, ya, tidak harus sama dengan temannya, ya. Apa yang kalian inginkan dari kelas yang ada di sini, ya. Yang sudah dapat langsung tuliskan, ya, apa yang kalian inginkan dari kelasnya. Ya, yang sudah langsung maju ke depan, tempelkan. Tulis sudah, ayo sini Mas Munjir. Tempelkan. Tempel. Ya, pintar. Ya. Yang sudah ini maju, siapa saja yang sudah langsung maju, tempelkan. Yang sudah langsung maju ke depan, tempelkan, ya. Sini Mas Kevin, bantu ya, siapa saja boleh. Ya, bebas mau di atas, di bawah. Ya. Ya, pintar. Ya. Nah, yang sudah langsung duduk kembali, bebas mau di bawah mau di atas. Yang sudah langsung ke tempat duduk lagi, ya. Tempat di sana. Sini. Ya, yang sudah lanjut. Ya, langsung duduk kembali. Ya, nggak bisa.
kelas impian yang akan inginkan ya. Karena Pak Guru minta perwakilan dan kelas maju membacakan dua ketuanya. Coba maksudnya maju ke depan ya. Ya, bisa dibaca. Yang kelas ya. Apa saja? Ya, terus ya. Kebanyakan ini ya, materinya itu selama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Ugal 1, yang saya hormati rekan-rekan guru SD Ugal 1. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya Bapak Ibu semuanya. Ya, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka pengibasan modul 1.4 budaya positif. Salam dan salam selalu kita curahkan ke junjungan kita Muhammad SAW sehingga yang selalu kita lanjutkan saatnya di hari kiamat nanti. Minta izin nih Bapak Ibu. Kemudian saya berdiri depan itu bukan berarti saya itu pintar karena saya mau menggurui, tidak. Ini sifatnya hanya sekedar sharing ya dari apa yang telah saya peroleh dari program guru penggerak. Kebetulan di modul 1.4 ini juga ada di platform Merdeka Mengajar di disiplin positif itu ada juga ya. Jika Bapak Ibu sudah sampai ke topik itu mungkin nanti sama materinya ya. Yang ini sifatnya sharing, jadi nanti saya tidak sifatnya gurui ya, nanti kita saling sharing ya. Apa yang saya peroleh ya, dengan apa yang Bapak Ibu pahami, yang telah dipahami atau mungkin yang sudah sampai ke topik budaya positif, nanti kita saling sharing ya. Jadi saya mau izinnya berdebat itu bukan karena menggurui, tapi sifatnya sharing. Ya, langsung lagi Pak Bu. Nah ini nanti di pembahasan budaya positif modul 1.4 ini tentang budaya positif. Ya. Ini sebelum saya memulai ini ada pertanyaan pematik. Ya. Pertanyaan pematik ini biasanya dilakukan di awal kegiatan ya, untuk mengetahui seberapa siap atau seberapa besar pemahaman awal dari kita. Ya. Kira-kira Bapak Ibu setuju atau tidak? Ya. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju apa tidak? Setuju. Ya. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah ini dapat meningkatkan disiplin anak ya. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju apa tidak? Setuju ya. Yang ketiga, pemberian penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju apa tidak? Setuju. Nah itu nanti kita akan bahas bersama-sama. Nah, kira-kira nanti setelah kita saling sharing, nanti bisa ketemu jawabannya. Ternyata ya. Nanti kita cari tahu di akhir kegiatan. Ya. Lanjut Bu. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal ya. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas.
Dan yang kelima restitusi, yaitu 5 posisi kontrol. Dan yang keenam nanti restitusi, 6 segitiga restitusi. Ya. Jika Bapak Ibu sudah sampai di topik ini di PNM mungkin sudah ada beberapa yang paham. Ya. Ya. Yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ya. Nah, ini kita lakukan semacam permainan ya, yaitu tentang perubahan paradigma. Ini misalkan ya, Anda dan teman Anda, berarti Bapak dan Ibu misalkan ya, sobatkan secara kertas ya, kemudian dituliskan sesuatu yang menurut Anda itu sangat berharga, berharga ya, kemudian digenggam dalam tangan. Kemudian minta teman Anda satunya untuk mencoba dengan sekuat tenaga supaya bisa agar mau dibuka kepalanya. Ya. Misalnya jenengan tadi tulis sesuatu sih paling berharga menurut jenengan, ya. Tulis apa? Ya. Kemudian digenggam. Nah nanti teman jenengan yang satunya itu meminta, bisa dengan paksaan, bisa dengan bentakan, bisa dengan apa saja, baik merayu dengan cara halus atau menghadik ya. Nah kira-kira jenengan bayangkan saja kira-kira mau dilepaskan apa tidak digambarnya? Tidak. Alasannya apa? Nah ini jawabannya ini beda-beda ya. Ada yang kemudian membuka, ada juga yang tidak. Apakah dari panjenengan sedaya ada yang membuka, ada apa tidak? Dibuka kepalanya. Apa semuanya sepakat atau sama-sama punya prinsip? Saya tetap dengan genggaman tangan saya. Nah, biarpun kita dihadik, dimarahi, dibentak atau bahkan dengan paksaan, apakah kita tetap menggenggam genggaman tangan kita? Nah, ini nanti berarti hubungannya dengan ilusi kontrol, ya. Ini banyak miskonsepsi berarti pemahaman yang salah tentang posisi kita terutama sebagai guru dalam mengontrol siswa, mengontrol murid. Yang pertama, ya, ilusi guru mengontrol murid, ya. Ini sekarang kan kebanyakan ya, tidak usah munafik ya, kalau kita kan guru pengennya ngontrol murid bukan ya. Berarti murid harus mau apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan. Kebanyakan seperti itu nih. Nah itu sebenarnya sebuah miskonsepsi, penjelasan atau pemahaman yang salah. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah ini yang sering kita lakukan. Biasanya kalau ada murid atau peserta kita yang salah, nanti kita akan mengkritik dan membuat si murid itu merasa bersalah. Itu tujuannya apakah mau karakter itu ternyata tidak. Ternyata tidak. Untuk punya peraturan, kita punya aturan sekolah, kemudian murid harus mengikutinya. Lanjut ya, nah ini ya, perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol atau teori pilihan. Nah ini ya, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, jadi kita lakukan genggaman tangan ya, ternyata itu dari jawaban panjenengan ada yang mau membuka, ada yang tidak. Itu tergantung dari kontrol dalam diri kita sendiri ya. Berarti siapa yang bergerak dengan tubuh kita, yang kita sendiri ya, tidak tergantung orang lain. Kita mau membuka, berarti memang kontrol kita yang menghendaki membuka ya. Tapi kita menggenggam ya, berarti kita punya kontrol sendiri-sendiri ya. Nah ini tentang stimulus respon, perbedaannya dengan teori kontrol atau pilihan ya. Perbedaannya tentang pada ini ya. Siapa sebelumnya memiliki kontrol? Kalau pada stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita ya. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi misalkan kita kepada murid kita yang paling gampang ya,
kita mengubah agar murid itu sama dengan kita. Misal belajar harus tenang, harus keadaan hening. Nah, kita akan menghendaki seperti itu biasanya. Atau misalkan dalam kegiatan pembelajaran siswa tersebut harus selalu di tempat duduk, ya seperti itu, jadi kalau pada telekontrol ini kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, ya. Berarti kita memberi kebebasan kepada murid agar mereka juga punya dunia sendiri, ya. Terutama di kelas-kelas bawah 1-2 itu sebenarnya masih dalam dunia bermain, ya. Kemudian perilaku buruk itu pada seluruh perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, itu yang sering masih kita terapkan, ya. Misalkan ada murid yang salah, itu berarti suatu kesalahan. Misalkan ya di kelas ganggu temannya, ya, itu kan kita anggap sebagai suatu kesalahan. Nah, sebenarnya ini semua perilaku memiliki tujuan, nanti hubungannya dengan ini, ya, kebutuhan dasar manusia. Nah, nanti dibahas pada di topik berikutnya, ya. Orang lain bisa mengontrol saya. Ini pada stimulus respon. Nah, kalau pada telekontrol ini hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Tadi pada pertanyaannya tadi, ya, kalau kita mau misalkan genggam tangan kemudian dibujuk mau, nah itu berarti sama saja kita bisa dikontrol oleh orang lain, ya. Sebenarnya yang bisa mengontrol diri kita sendiri, dan sendiri. Anda tidak bisa mengontrol orang lain juga, kebalikannya, ya. Misalkan anak suruh diam dalam kelas, itu juga sudah salah, ya. Kita tidak bisa mengontrol, ya. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Misalkan anak atau sudah dikasih tahu tapi tetap melakukan, nah, maka kita biarkan memaksa, ya, supaya itu mau melakukan apa yang kita perintahkan. Nah, ini harusnya kita melakukannya dengan kolaborasi, kerjasama, ya, dan konsensus atau kesepakatan bersama, ya, menciptakan pilihan-pilihan baru. Contohnya tadi misalkan murid di dalam kelas kok tidak mau diam, selalu bikin keributan. Nah, sebenarnya itu ada kebutuhan yang belum terpenuhi biasanya, ya. Nanti kita bisa cari sama-sama konsensusnya, ya. Kira-kira anak itu kenapa tidak bisa diam? Kita tanya, ya, apa maunya si anak itu, ya. Kemudian kalau dalam stimulus respon ini nanti pada akhirnya modul berikutnya menang atau kalah, ya. Menang misalkan kita sebagai guru kita mungkin bisa menang, tapi mungkin bisa kalah. Tapi kalau dalam teori kontrol ini sama-sama menang, ya. Berarti kita sebagai guru juga menang, murid juga menang. Berarti tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang. Semuanya memperoleh kemenangan, ya. Berarti sama-sama enak. Kitanya enak, muridnya juga enak. Misalkan murid membuat kesalahan, nah kita cari solusinya. Dan nanti murid tidak merasa berarti salah terus, ya, berarti ikut tidak, ya. Tapi kita punya solusi bareng-bareng. Kita pengennya apa, murid juga pengennya apa. Nanti ketemu di jalan akhirnya. Dia Indonesia, ya. Menurut Dr. Indonesia, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, kita tidak bisa mengontrol orang lain, kita juga tidak bisa dikontrol orang lain juga, ya. Nah, ini maka disiplin belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai, ya. Nanti ada motivasinya, ada motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Nah, harapan kita, ya, misalkan ada murid yang berbuat kesalahan, nanti ada atau membuat kesalahan saja, ya, misalkan kayak perbuatan atau apa, harusnya kita
menghendakinya murid itu mempunyai motivasi intrinsik. Misalkan murid di kelas rajin, setiap ada tugas dikerjakan dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Nah, apakah motivasinya ekstrinsik atau motivasinya intrinsik? Ya. Kalau ekstrinsik ini berarti hanya untuk menghindari kehukuman. Misalkan murid rajin, sebenarnya murid itu hanya untuk menghindari supaya dihukum, supaya diberi hukuman. Itu berarti motivasinya masih motivasi ekstrinsik, gitu ya. Kemudian ekstrinsik, nah, sebenarnya yang kita harapkan yaitu nanti anak itu memiliki motivasi intrinsik, ya. Berarti dia melakukan sesuatu itu untuk menghargai diri sendiri, ya. Contohnya kita biasanya kalau dapat undangan, misalkan undangan baik itu PGRI atau undangan KKG, nah kebanyakan kita datangnya tepat waktu atau sebelum dimulai atau sesudah dimulai biasanya. Sesudah mungkin, nah, itu kan kebanyakan kita seperti itu mungkin. Nah, berarti kita masih belum memiliki motivasi intrinsiknya. Nah, kalau kita memiliki motivasi intrinsik, berarti kalau ada undangan, ya, misalnya undangan jam 9, harusnya kita datangnya ya sebelum jam 9. Itu sama saja kita berarti menghargai diri sendiri, ya, menghargai diri kita. Oh, berarti saya sudah diamanati, sudah dikasih tugas untuk mendapatkan target. Nah, saya harus menghargai diri saya sendiri, ya, dengan datang lebih pagi atau sebelum dimulai. Nah, kemudian juga rasa tanggung jawabnya. Nah, ini kan nantinya dinamakan dengan nilai-nilai kebajikan universal. Ya, berarti kita melakukan sesuatu itu karena ada motivasi intrinsik yang nanti hubungannya dengan nilai-nilai kebajikan universal. Ya, baik tanggung jawab, hormat, ya, kemudian disiplin. Ya, nanti dari nilai-nilai kebajikan ini nanti kita bentuk menjadi keyakinan kelas kalau dalam kelas. Ya, kalau saya lihat kayaknya di sini belum ini ya, belum ada membuat keyakinan kelas ya. Belum ya? Belum apa sudah ada yang sudah keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu berbeda dengan tata tertib, beda. Ya. Kalau keyakinan kelas itu berarti ya bisa kemudian yang menghendaki juga bukan hanya guru saja. Kalau tata tertib kan kita yang membuat ya. Sekolah yang membuat tata tertib apa saja. Namun harus mematuhi. Itu berarti masih sifatnya tata tertib. Kalau keyakinan kelas itu berarti kita buat bareng-bareng dengan murid. Murid itu pengen apa sih sebenarnya di dalam kelas? Pengen suasana nyaman seperti apa? Nah, kita bareng-bareng. Berarti setiap murid nanti diberikan kesempatan untuk menyampaikan impian tentang kelasnya. Ya. Kemudian dari Dr. Gambus ini juga tentang model berpikir menang kalah tadi ya, berarti yang sebelumnya ya, tentang teori stimulus respon ya, atau kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, ini kita sebagai guru nanti memiliki 5 posisi kontrol. Nanti dengan tahu sendiri selama ini berarti saya masih di posisi yang mana ya. Satu sebagai penghukum ya, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Nah, nanti harapannya manajer. Harapannya ya, pendidikan yang sekarang kan nanti kita pada posisi yang kelima sebagai manajer ya. Artinya nanti berarti murid memiliki motivasi intrinsik melakukan pekerjaan atau berbuat sesuatu itu memiliki motivasi intrinsik untuk menghargai diri sendiri ya. Kemudian dari kita sebagai manajer nanti kita menerapkan segitiga restitusi. Segitiga restitusi berarti kita melakukan kesalahan, kita jangan langsung menghakimi bahwa kita salah, berarti harus diberi sanksi, harus diberi hukuman, tidak. Tapi kita nanti menerapkan segitiga restitusi. Yang pertama nanti ada menstabilkan identitas, validasi kebutuhan. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, hubungannya dengan yang tadi keyakinan kelasnya.
Makanya kalau kita belum memiliki keyakinan kelas, ya kita tidak bisa menerapkan strategi restitusi. Apa yang akan kita yakin itu murid? Kalau kita tidak memiliki keyakinan kelas, ya. Maka sebelum kita menerapkan strategi restitusi, kita harus memiliki keyakinan itu dalam kelas dulu, ya. Nah, ini dalam rangka untuk memenuhi 5 kebutuhan dasar manusia, ya. Setiap murid, setiap manusia memiliki 5 kebutuhan, termasuk kita sebagai guru, ya. Yang pertama bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Nanti kalau ada pertanyaan atau kurang paham atau kurang apa, nanti kita sharing bareng lagi, Pak Bu. Nah, ini tadi, ya, apakah makna disiplin, ya? Disiplin itu berasal dari apa? Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Nah, ini berarti itu tujuannya, bahwa dia punya disiplin, tujuannya untuk menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi, nah, ini yang masih berlaku, ya, sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, ini bukan dengan tata tertib, berarti murid tertib, murid melakukan sebenarnya karena masih memiliki atau kata disiplinnya telah berubah maknanya, yaitu hanya untuk mendapatkan kepatuhan. Manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, dan tersebut antara lain yaitu bersifat universal, lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Nah, berarti misalkan murid di kelas mengerjakan latihan tugas dengan baik juga mempunyai tujuan. Murid di dalam kelas membuat keributan, membuat kegaduhan dan juga memiliki tujuan. Nah, ini yang harus kita ketahui. Kira-kira apa tujuan murid itu, ya? Dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Nah, ini ya tugas kita sebagai guru, menumbuhkan motivasi intrinsik dari murid, ya, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan, ya. Nilai-nilai kebajikan yang dicapai oleh setiap Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, itu hubungannya dengan ini berarti, ya, motivasi intrinsik, kemudian nilai-nilai kebajikan yang sangat kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ini ada 6 dimensi, ya. Yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kita sudah hafal, ya, profil pelajar Pancasila. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Lanjut, ya, ke topik 2. Nanti kalau misal ada perlu saya nanti di akhir sesi saja, ya. Kita ke topik 2 tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Nah, ini, ya, tadi saya singgung tentang motivasi eksternal dan internal, ya. Yang pertama motivasi eksternal. Ini anak melakukan sesuatu, murid, ya, hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya tadi, murid mendapatkan nilai 100, apakah dia benar-benar karena punya ini, ya, motivasi internal atau tidak? Nah, misalkan, ya, di rumah ternyata orang tuanya menghendaki si anak harus nilainya bagus. Nah, berarti kan anak itu mengerjakan supaya 100 kan karena menghindari hukuman. Iya, oke? Kamu harus ranking 1, kamu harus nilainya harus bagus. Nah, ini kan karena berarti kan si anak itu berusaha mengerjakan dengan sebaik-baiknya itu hanya untuk menghindari hukuman, gitu kan? Ya kan, situ, oke? Ini kamu boten. Kira-kira sepakat atau tidak? Nah, ya
Nah ini berarti masih motivasinya eksternal. Berarti si anak mungkin karena apa ya? Tidak dari dalam akhirnya terpaksa. Apakah si anak nyaman atau tidak? Yang berarti tidak nyaman. Ya. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Contohnya tadi nanti biasanya kita janjikan ke anak nanti kalau kamu misalkan ranking 1 atau dapat 3 besar nanti dapat hadiah. iya dapat hadiah. Kita harus itu dapat hadiah atau nanti jalan-jalan ke mana Fiji. Itu pasti sifatnya masih motivasi eksternal. Hubungannya juga dengan biasanya yang masih sering terjadi kan kalau di akhir semester biasanya kan ada pengumuman 3 besar setiap kelas, kemudian mendapatkan hadiah atau piala. Nah, ini sebenarnya apakah si anaknya itu benar-benar apa ya kayak pengen dari sisi kanan? Berarti kan tujuannya ini buruk ya, pengen juga orang anggar. Niku kalau akhir semester supaya dapat hadiah atau piala. Berarti motivasinya hanya itu. Ya, biasanya anak-anak seperti itu nanti kalau sudah dewasa, ya apa ya? Berarti tidak memperoleh apa, ya. Nilainya tidak ada karena dia waktu sekolah pengen sini cuma karena pengen oleh piala, karena pengen oleh hadiah, ya. Nah ini kan kebanyakan seperti itu. Nah ini kan masih sering terjadi di sekolah-sekolah, termasuk sekolah kita kan masih menerapkan ini, ya. Setiap akhir semester ada hadiah. Kelas 6 berapa ya? Kelas 6 3 besar apa-apa. Boleh sih, ya boleh. Cuman tapi kan kita tidak tahu berarti motivasinya apa dari anak itu. Ya. Apakah tidak boleh? Boleh saja. Ya. Tapi kita harus tahu dulu motivasi anak. Kayak misalnya kelas 6 ujian, biasanya kan karena kita akan bahas ujian. Nah, apakah anak itu pengen dapat nilai bagus? Kan ada motivasinya. Jika misalkan supaya nanti terima di SMP atau supaya nanti dapat hadiah dari sekolahan, dari orang tua, nah, perlu kita pahami ya. Nah, yang paling ideal ya, yaitu adanya motivasi internal. Nah, ini sebenarnya tujuan di sini positif. Bagi anak atau kita melakukan sesuatu itu melakukannya untuk menghargai diri sendiri. Ya. Saya sudah diberi oleh Tuhan otak. Nah, saya harus menggunakannya dengan baik dengan cara apa? Ya, belajar, pengen dapat nilai yang bagus. Nah, itu berarti motivasinya sedang internal. Kemudian saya punya mulut untuk berbicara. Nah, saya harus menghargai mulut saya sendiri dengan apa? Dengan mengucapkan kata-kata yang bagus, dengan kata-kata yang baik. Maka berarti menghargai diri sendiri. Kita diberi tanggung jawab untuk mengikuti misalkan KKD atau mengikuti apa lomba apa lah. Kita melakukannya ya karena menghargai diri sendiri. Ya. Lanjut. Nah, ini menurut Ki Hajar Dewantara, arti merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap untuk atau cakap membuat memerintah diri sendiri. Ya. Tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Artinya kita tadi tidak bisa memaksakan kehendak kepada peserta didik. Baik, ya. Dari dihukum oleh penghargaan kok bisa dihukum oleh penghargaan? Bukankah penghargaan biasanya sifatnya malah membuat senang? Nah, ternyata tidak. Ya. Penghargaan itu malah bisa membuat anak merasa dihukum. Ya. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan ada faktor ketergantungan. Jadi dampaknya ya
Dampaknya bisa yang pertama pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, penghargaan mendukung, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan merusak hubungan. Saya contohkan salah satu saja misalnya ini. Penghargaan merusak hubungan kok bisa? Ya. Contohnya misalkan kita di dalam kelas, ya. Di dalam kelas misalkan ada sama-sama anak yang mempunyai kemampuan yang sama, ya. Misalkan sehari-harinya mereka bermain bersama, ya. Tetapi ketika di dalam kelas, misalkan si A bisa mengerjakan, si B bisa mengerjakan, tapi kita hanya memuji si A saja. Tiap hari seperti itu, si B tidak pernah kita apresiasi. Ya, nanti lama-kelamaan si B-nya merasa iri. Kok cuma si A saja yang diapresiasi, kenapa saya tidak? Dan lama-kelamaan nanti bisa merusak hubungan mereka. Ini contohnya. Ya. Nah, kita memang tidak menyadarinya. Ya. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Ini juga saya contohkan bisa seperti ini. Ya. Misalkan mengerjakan soal matematika, ya, karena si anak tujuannya hanya untuk mendapatkan penghargaan, biasanya terburu-buru. Ya. Nanti di beberapa soal ada yang pasti ada yang keliru, ya, karena dia tujuannya hanya untuk mendapatkan penghargaan. Kemudian penghargaan hukum, ya, tadi contohnya itu, ya, si anak pengen dapat piala karena mendapatkan ranking, ya, karena takut di rumah kalau tidak dapat ranking nanti dimarahi orang tuanya. Ya. Lanjut. Nah, ini dihukum oleh penghargaan nanti akan menimbulkan beberapa masalah di kemudian harinya. Yang pertama, penghargaan menurunkan kualitas. Nanti si anak mengalami penurunan, ya. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Kemudian penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Contohnya tadi misalnya masih si A dan si B yang sering kita sandung si A, si B tidak. Nanti lama-lama si B lah, saya tidak mau tidak mau belajar, tidak mau mengerjakan tugas dengan baik. Wong saya tidak mendapatkan apa-apa di dalam kelas, hanya mengurangi kreativitas. Ya, misalkan itu ada dalam pelajaran matematika. Misalnya pelajarannya juga sama, ya. Contohnya dalam membuat karya misalnya karya seni, misalnya karya seni rupa. Nah, si Sanjung misalnya si A saja, si B tidak. Dan nanti lama-lama si B nya lama-lama males. Kan nyolong apa biar atau di harga gurunya, nanti kan suka lama-lama, ya. Nah, ini bentuk program kebajikan. Jika kita akan melakukan apresiasi, sebaiknya kita menerapkan beberapa hal yang perlu kita ingat. Yang pertama, beri dukungan secara khusus, ya. Artinya, misalkan itu bersifat pribadi, maka jangan lakukan di depan anak yang lain. Kita bisa mengundang si anak itu ke ruangan kita atau pas waktu istirahat, ya, secara khusus saja. Tidak usah diumbar atau dilakukan secara terus-menerus di dalam kelas, ya. Beri penguatan secara pribadi. Misalkan si anak bakatnya di seni, nah, kita beri pengakuan secara pribadi saja, ya. Kemudian beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian, ya. Biarpun di kelas, ya, di kelas kan biasanya memang kan ada yang menonjol dari kelas dalam hal apa saja. Nah, sebaiknya kita jangan terlalu memberi pengakuan kepada si itu saja. Yang lain nanti lama-lama akan dimales akhirnya. Si bisa musik terus ya, belum tahu. Akhirnya kan suka. Nah, sebaiknya kita memberi pengakuan secara bergantian, ya. Kemudian secara konsisten, artinya seperti ini. Misalkan hari ini si A dapat mengerjakan soal dengan betul, kita beri sanjungan. Lah besoknya ada anak yang lain bisa mengerjakan tapi kita tidak memberikan sanjungan. Nah, itu yang salah. Kita konsisten berarti. Misal kalau ada anak yang bisa mengerjakan sesuatu, kita beri sanjungan apresiasi.
Ya besoknya kalau ada anak yang bisa seperti itu lagi ya kita harus sama. Itu berarti konsisten ya. Kemudian fokus kepada prosesnya bukan pada hasilnya saja. Nah, ini contohnya, contoh bentuk kalimatnya, kalimat dari apresiasi kebajikan. Pembukanya misalkan kemarin saya perhatikan rasa nilai pembukanya gitu. Kemarin saya perhatikan nilai kebajikannya itu nih, rasa empati. Rasa empatimu besar sekali. Situasinya pada saat malam baru di kelas kita. Jadi situasinya ya. Kemudian saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Terus contoh berikutnya, terima kasih atas tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Kita sering lupa gitu, hanya memberi apresiasi terhadap anak-anak yang mampu dalam mengerjakan tugas, mengerjakan proyek, tapi kita lupa mengapresiasi nilai-nilai kebajikan yang lain, semuanya empati. Jujur gitu kan pernah memberikan santunan kepada anak yang misalkan ada sampah diambil terus dipuji, diberi santunan. Jarang pernah. Ya, Tidak pernah. Tapi jarang. Kita kan kebanyakannya menyanjung atau memberi apresiasi terhadap anak-anak sing pinter tok. Kita melupakan anak-anak yang lain. Sebenarnya kasihan. Kasihan termasuk saya sendiri juga sama dulu sih. Kalau yang mengambil anak itu kan kalau mengambil Kenapa? ya kalau mamanya yang mengambil anak itu terus ya jadi ada jempol pokoknya Angkat tangan. Kita jadi konsisten. Misalkan ilmu kendalinya kan ada anak-anaknya sama, kita harus memberikan acungan jempol. Ya, secara konsisten. Ya. Nah, ini menurut jenengan yang pertama, ya, ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Ya. Termasuk hukuman atau konsekuensi. Misalkan ada ini anak yang terlambat kemudian mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Ya, nanti kita cocokkan apa sama apa tidak. Ya. Mencatat 100 kali di dalam hukuman. Ya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat habis di sekolah. Hukuman. Ya. Kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah. Mungkin ini tidak ya, murid disuruh tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Tidak pakai sepatu hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali ini sama. Karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Kalimat saya tidak akan lambat lagi karena itu masuk hukuman. Ya. Berarti kita menghukum murid, bukan konsekuensi. Kalau konsekuensi berarti kita kayak menggantikan nilai kebajikannya ada. Tapi kalau hukuman kan tidak. Si anaknya kok teringat terus biarkan sampai tua, dia waktu sekolah mau tulis begini ya kan? Nah itu sifatnya berarti kita menghukum, bukan memberikan konsekuensi. Ya. Membekas ya. Nah ini tugas kita ya, tugas kita sebagai guru. Ya. Kadang kita karena terlalu capek dengan pekerjaan yang lain, akhirnya kebanyakan kita berikannya hukuman, konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali kalau terlambat hadir di sekolah, ini juga hukuman. Ya. Murid diminta push up 15 kali tidak menggunakan masuk ke sekolah, ini juga hukum. Biasanya kalau yang bersifat hukuman ini membekas ya, sampai kita tua, sampai kita punya anak cucu, kita kasih kayak terus Pak. Dari SD sampai sekolah, dia Pak. Ya, iya. Biasanya membekas. Kalau sifatnya hukuman.
menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Jadi ini konsekuensi, ya konsekuensi, ya. Berarti kita menerapkan nilainya yaitu ya harus menghargai barang milik orang lain, konsekuensi, ya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena kesenggol kertas belajar itu juga konsekuensi. Berarti kita menerapkan nilai ini, ya tanggung jawab, ya karena kita telah menumpahkan air maka kita tanggung jawab untuk membersihkannya. Nah ini kalau mau disebut untuk tidak menggunakan sepatu seharian ini juga termasuk hukuman. Nah ini termasuk konsekuensi kenapa? Karena kan dia terlambatnya 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah karena mungkin yang lain sudah lari melalui lapangan, dia baru datang. Nah itu bisa diganti. Kalau konsekuensi sifatnya mengganti, ya tidak apa-apa. Berarti yang hukuman nomor 3 atau nomor 2 itu mungkin bisa menjadi konsekuensi seandainya di situ ada pas pelajaran PJOK berarti ya. Itu nomor Ya, 2. tapi dalam keadaan misalkan si anak yang tidak terlambat itu sudah melakukan misalkan sama dengan lari. Contohnya misalkan PJOK gimana? Ya sama-sama PJOK itu kan hukuman untuk nomor 2 dan nomor 3 sama olahraga ya. Nah itu berarti konsekuensi jadinya. Iya bisa. Tapi dengan catatan ini apa? Dengan catatan misalkan si anak sebelumnya, si anak yang tidak terlambat juga telah melakukan push up atau melakukan lari. Tapi kan misalkan anak sebelumnya tidak ya, itu berarti hukuman. Nggih. Sifatnya hanya menggantikan, ya yang tinggalan. Lanjut, ya. Hal ini ya perbedaan hukuman dan konsekuensi, ya. Hukuman yang pertama sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Jadi dari apa yang dilakukan, maka hukumannya biasanya sesuatu yang menyakitkan, ya. Kemudian membuat anak sakit baik fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Nah ini tadi yang membekas, ya. Anak kan sakit, terutama hatinya sampai tua ya akan terus, ya. Tapi kalau konsekuensi, ya membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Contoh tadi membersihkan meja yang ketumpahan air, kan dia tidak nyaman, ya. Tapi kan waktunya pendek, karena tidak ada kata-kata yang menyakitkan. Kalau kau biasanya kan gurunya juga kan pasti ngomongnya ada itu ngegas, ya, itu nanti membekas. Kemudian pada akhirnya nanti anak membenci kedisiplinan. Nah, kemudian kalau konsekuensi anak menghargai disiplin. Nah, kalau kemudian sikapnya paksaan. Nah, kalau konsekuensi stimulus tanggapan. Nah, mungkin dan beberapa perbedaan yang lain. Ini nanti kalau hukuman nanti anak merasa marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Nah, di situ anak nanti, ya. Nah, kemudian ini yang biasanya kita lakukan atau anaknya akhirnya menyembunyikan kesalahannya. Yo, misalkan di ruang pot atau bencana, ya kaca dari kaca pecah. Nanti kan dari tidak ada yang ngaku. Siapa yang pecahkan? Gitu kan? Karena dia takut. Karena ini pasti akan dihukum. Nah, ini anak berusaha menyembunyikan kesalahannya. Tapi kalau konsekuensi, ini anak belajar untuk mematuhi peraturan. Dia dengan kesadaran. Nah, ini nanti pada akhirnya, ya, identitasnya kalau bersifat hukuman, akhirnya dampaknya negatif pasti kita. Nah, kalau yang konsekuensi, biarpun kita sudah nanti sifatnya netral, artinya dia tidak memberikan efek yang dari dalam hati. Berarti keyakinan dirinya kan belum muncul. Nah, nanti yang kita harapkan restitusinya. Berarti di atasnya konsekuensi ada restitusi. Ini yang paling baik, ya. Kalau konsekuensi kan tadi juga kan sama membekas lagi. Mungkin waktu sekolah lupa air, kemudian suruh membersihkan, kan? Nah, itu kan pasti membekas juga, biarpun waktunya pendek. Nah, nanti ada jalannya itu restitusi. Nah, restitusi kan misalkan lagi numpahnya air di meja
dulu, nanti kita beri pilihan anak itu apakah mau membersihkan sendiri atau membersihkannya sekarang atau nanti kita berikan pilihan. Itu restitusi, ya. Kemudian masalahnya terpecahkan. Ketika misalkan anak tiba-tiba langsung misalkan tadi menumpahkan air kemudian semua bersihkan, kita kan tidak tahu apakah anaknya menumpahkan air dengan sengaja atau tidak, atau pas lewat senggol apa tidak tahu. Tapi kalau dengan restitusi nanti kita tahu penyebabnya apa, solusinya apa. Jadi apakah itu restitusi? Restitusi adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Berarti artinya kalau kita melakukan diskusi, nanti anak kembali ke kelompoknya, dia harus bombong, anaknya bombong, gurunya juga bombong, orang bombong terus. Biasanya kalau kita kan di dalam kelas banyak bocah. Jadi kalau masih tahu ya, kita sudah miskin karena kayak gitu. Nah, berarti kan kita belum ini ya, belum bisa mencari solusi ya. Lalu kita juga sama. Namun kita sudah buru-buru, Pak Guru yang sedikit. Nah, berarti kan belum memberikan solusi. Tapi kalau restitusi, nanti kita sama-sama mendapatkan ini ya, pemecahan masalah ya, pemecahan masalah. Kemudian nanti murid akan kembali ke kelompoknya dengan ini berarti karakter yang lebih kuat. Nah ini ciri-cirinya untuk menebus salah kamu untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua memperbaiki hubungan. Yang ketiga tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi sendiri adalah cara yang paling baik. Kemudian restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Karena restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, artinya ini biasanya kan kalau ada murid yang salah, kemudian kita tegur, kita marahi, biasanya kan ada yang mentalnya down, kemudian besoknya tidak berangkat. Nah ini berarti kita belum menerapkan restitusi. Hari ini tentang keyakinan kelas, ya. Ini harapannya nanti diterapkan di kelas panjenengan Joyo. Kalau yang biasa contohnya Pak Wid, biasa pakai dulu bagaimana? Itu kan bukan karena nanti di sana ada polisi ya Pak. Ini kan karena nanti aku ditilang, betul kan? Nah itu berarti kan Pak Wid sudah memiliki keyakinan diri. Saya pakai itu bukan tujuannya karena supaya tidak ditilang, betul? Iya demi keselamatan. Dan itu ya. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Nah kalau yang punya keyakinan dimanapun ya, biarpun tidak ada tulisannya, tetap laksanakan. Tidak harus ada tulisannya harus menggunakan masker, tidak. Ya. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus dalam tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Yang paling gampang ya contohnya kita yang tidur saja wes ya. Kan tidak ini kalau yang takut hukuman atau takut sanksi kan yang pakai cepat kudu alasannya supaya terpinjamnya tidak menyerah ini kan banyak sih nah kalau yang punya keyakinan ya berarti dia menghargai dirinya sendiri. Saya berangkat cepat ya tujuannya untuk menghargai tubuh saya sendiri ya. Nah untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti
ini serangkaian peraturan-peraturan. Hari ini budaya positif. Ya, nanti pertama kita membuatnya ini dulu peraturan kelas. Jadi kalau punya peraturan kelas, itu oke. Nah, dari peraturan kelas, nah, kita kembangkan menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Nah, kalau sudah nanti berkembang lagi menjadi lingkungan yang positif. Nah, terakhirnya nanti yang diharapkan yaitu adanya budaya positif. Berarti bukan hanya di sekolahan, nanti di luar sekolah, baik di rumah atau dimanapun, si anak atau kita sendiri sudah menerapkan budaya positif. Nah, ini dari gambar ini kira-kira mana yang keyakinan kelas? Ini ada ini atau ini kira-kira mana yang merupakan keyakinan kelas? Jaga tepat waktu mengucapkan salam, jaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, seperti yang ini, yang lain, sepakat? Ya benar, ini merupakan keyakinan kelas. Tepuk tangan berdua. Tapi keyakinan kelas sama dengan kesepakatan kelas. Keyakinan kelas. Iya, benar. Ini ikutnya bukan keyakinan, tapi merupakan tata tertib. Iya, weh. Nah, ini berarti masih tata tertib. Datang tepat waktu, mengucapkan sesuatu tata tertib. Ya. Kalau kesepakatan yang ini, ya, kami guru dan murid saling menyayangi. Sebab kenapa? Dan dengan mengucapkan salam itu sebagai bentuk rasa kita menghormati orang lain, menyayangi juga. Ya. Kan berarti dibuat dari beberapa orang. Iya, sepakatan. Ya. Nah, ini kira-kira nilainya nilai kebajikan dari atas apa? Misal selalu kembalikan duduk ke tempatnya. Langsung saja wes ya. Bagi keyakinan kelasnya seperti ini berarti menumbuhkan supaya anak memiliki rasa tanggung jawab. Ya. Artinya apa? Misalkan kita tidak usah menyuruh ya anak langsung jalan sendiri, tidak harus bukunya dikumpulkan saja. Anggal mutlak bukunya dikumpulkan baru bisa. Ya. Kalau sudah ada keyakinan kelas, ya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Tadi yang Pak saya awal menjelaskan, misal di kelas ada anak yang suka ganggu temannya, nah, ya kan banyak kan pasti adalah ya. Nah, berarti harus kalau kita tadi ada ganggu yang di kelas, nanti si anak akan menghormati orang lain. Ya. Hari di sekolah 15 menit sebelum belajar dimulai. Nah, ini keyakinan kelasnya, berarti menghormati orang lain, kemudian memiliki komitmen dilakukan melakukan kekerasan. Nanti keyakinan kelasnya itu keselamatan, menghormati orang lain juga. Ya. Dilarang menggunakan narkoba. Nah, kalau takut dihukum kan berarti motivasinya masih eksternal. Tapi kalau kita punya motivasi internal, ya karena kesehatan kita yang perlu kita jaga. Bukan karena saya tidak pakai narkoba, takut di penjara, iya itu berarti kan motivasinya nanti motivasi eksternal. Tapi kalau motivasi internal ya karena kita menjaga kesehatan kita ngerokok gimana mungkin misalnya kita ngerokok. Kalau motivasi eksternal kan saya ngerokok berarti nanti uangnya bagaimana kan uangnya apa menambah pengeluaran. Nah kalau yang internal ya supaya kita sehat, tidak pun sehat dan tidak kan tidak hanya satu dari sisi perawat saja. Bergantian atau menunggu giliran gunakan masker. Nah ini waktu pandemi kan biasanya kita menggunakan masker karena tidak boleh masuk ke mall, tidak masuk ke apa ada larangan lagi. Nah kalau kita punya motivasi tenang ya kan kelak ya kalau demi kesehatan dan keselamatan. Ya. Jangan balik di kelas atau koridor. Jadi kalau punya keyakinan kelas ya supaya selamat, kemudian demi keamanan.
Lanjut ke topik yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, ini kebutuhan dasar kita ya, masuk murid juga ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama bertahan hidup. Nah, ini kan pasti bertahan hidup. Kemudian kebebasan ya, anak kita ya, salah satu kebutuhan dasarnya yang belum terpenuhi ya, biasanya seperti itu. Contohnya misal kita karena guru di dalam sekolah, misalkan kesenangan tuh ya, contohnya kesenangan. Ada anak yang punya bakat dalam misalnya pelajaran matematika. Si anak kok mengerjakannya tidak dengan seperti cara saya menjelaskan di depan, tapi jawabannya betul. Nah, atau misalkan si anak kok malah mengerjakannya lewat gambar atau apa. Jadi karena anaknya punya kesenangan sendiri ya. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima ini banyak akan pasti ada anak-anak yang di dalam kelasnya kayak cari perhatian gitu. Setiap ada bapak lapor, ada apa kemudian langsung aja biasanya atau ngusilin temannya. Nah sebenarnya itu membutuhkan ini kasih sayang dan rasa diterima. Artinya pada kesimpulannya bahwa anak melakukan kesalahan itu berarti ada satu atau beberapa kebutuhan dasarnya yang belum terpenuhi. Dan biasanya kalau anak yang kebutuhan dasarnya kelimanya sudah terpenuhi, anaknya akan positif, disiplin positif. Nah, berarti kita jangan menyalahkan jika ada anak yang di kelas atau di luar kelas melakukan kesalahan. Berarti kalau kita cari solusi atau cari masalahnya, berarti ada salah satu atau beberapa kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Ya. Nah ini 5 posisi kontrol kita sebagai guru yang topik yang kelima ya. Nah kita masuknya kemana? Ya. Kita masuk kemana? Penghukum. Ya, nanti tidak bisanya gagal, sifatnya negatif. Contohnya, contoh guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyindir. Ini berarti kita masih penghukum. Ya, menghardik. Kemudian membuat orang merasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya kamu tidak melakukan ini. Atau saya atau ibu kecewa, bapak kecewa karena kamu tadi memecahkan pon, kamu tadi menyobek kertas temannya. Nah ini berarti membuat orang merasa bersalah. Nah sekarang kita yang terakhir yaitu ke segitiga restitusi ya. Ini ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas. Ini artinya ketika ada melakukan kesalahan, kita akan melakukan yang pertama menstabilkan identitas. Contohnya kalimatnya seperti ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian yang kedua adalah melakukan validasi kebutuhan. Kalimatnya bisa dengan adakah cara yang lebih efektif tindakan apa yang membutuhkan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah yang terakhir dengan meyakinkan atau menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Kamu ini menjadi orang seperti apa. Nah ini contoh kalimatnya ya. Yang pertama menstabilkan identitas. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak ibu juga buat salah. Berarti contohnya terus ibu Pak. Misalkan ada anak yang melakukan kesalahan, kita jangan langsung memarahi anak itu di depan teman-temannya apalagi. Ya, kita bisa panggil mereka. Ya, berarti kita bicara empat mata atau misalnya ada dua anak ya, berarti kita bicara bareng-bareng. Kemudian kita cari ini dulu, cari solusinya. Yang pertama dengan ini menstabilkan identitasnya. Ini kalimat yang kita bisa gunakan seperti ini misalkan
manusiawi. Ya. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah dan yang lainnya. Ya. Kemudian setelah ini, setelah kita menstabil identitas, kemudian validasi kebutuhannya. Ya. Misalkan kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan. Nah, kemudian kita tanya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Maka kamu belajar untuk mendapat yang kamu butuhkan, harus kamu pun dan seterusnya. Ya. Nah, yang terakhir dengan menanyakan keyakinan. Makanya kita lakukan dulu keyakinan kelas dulu, ya. Sehingga kalau kita menerapkan segregasi fisik, kita kembalikan ke kesepakatan kita yang telah kita buat bersama-sama dengan anak, ya. Yang kita percaya di kelas sekolah kita, kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kemudian kamu jadi anak yang seperti apa? Jadi ya, demikianlah apa yang bisa saya sampaikan, saya share ke teman-teman. Barangkali ada saat saya berkesempatan satu atau dua, bahkan untuk memberikan pertanyaan atau apa, boleh, atau memberikan masukan. Di topik 3 kan tentang ada keyakinan kelas. Nah, pertanyaan saya, bagaimanakah langkah-langkah untuk membuat keyakinan kelas atau kesepakatan Di kelas kita masing-masing nih, karena saya juga insya Allah akan membuatnya kesepakatan Pak. Nanti kalau butuh alatnya bisa kita beli baru-baru. Nah, yang pertama dengan ini Pak, ya, tadi pertanyaannya. Ini berarti kita harus mengajak murid, ya, mengajak murid untuk membuat kira-kira kelas impian itu seperti apa. Ini kelasnya pengennya seperti apa supaya si anak merasa nyaman dalam belajar. Dia pengen seperti apa. Yang kedua, kita minta si anak untuk menuliskan impian kelasnya seperti apa. Misal saya di kelas menginginkan situasi yang aman, tidak ada anak yang nakal, kemudian piket juga berjalan dengan lancar. Nah, kita minta semua anak, jadi bukan hanya satu atau dua, semua anak kita bagikan kertas namanya sticky note di kertas warna warni itu, ya, sticky note kita bagikan ke anak satu-satu, kemudian anak coba menuliskan satu ini, ya, kelas impiannya. Dan setelah dituliskan, kemudian ditempelkan di depan, bisa menggunakan kertas manila atau di papan bisa ditempelkan. Dan setelah semua anak menempelkan, kemudian minta salah satu anak untuk membacakan kesepakatan atau impian-impian yang mereka tulis. Nah, kemudian dari semua impian itu kita cari yang sama. Sifat dari apa? Misalnya mengganti anak yang piket berangkat lebih awal. Nah, itu misalnya beberapa anak yang tuliskan seperti itu. Nah, itu kita akomodir yang samanya. Nah, kemudian setelah yang sama kita tuliskan kembali sesuatu sifat dari yang sama itu beberapa. Kemudian setelah kita tuliskan, kemudian kita yakini bersama-sama dengan siswa kembali. Ini loh, ada beberapa kelas impian yang kalian inginkan, yang beberapa kesamaan, misalnya ada 5 atau ada 6. Nah, kita matangkan kembali. Kira-kira kalau ini bagaimana? Atau misal kita gurunya kurang pas atau kurang pas, kita bisa nambahin. Atau muridnya juga bisa nambahin. Nah, saya sudah punya kemarin beli sticky note, nanti kalau minta boleh, ya. Satunya sampai ratusan, ya. Nanti kita buat gambar. Nah, nanti setelah terkumpul sticky note-nya ditambahkan, kemudian disepakati, kemudian kita minta anak untuk tanda tangan satu-satu. Ya. Artinya apa? Nanti kalau ada anak yang melanggar, kita ingatkan kembali. Ini loh kesepakatan kita pada awal, misalkan tadi tidak merusak tanaman. Kita ingatkan kembali, karena sudah tangan, tapi sudah sepakat. Nah, ini loh, kembalikan. Biasanya kesepakatan ini dibuat di awal. Misal kita gurunya kurang
kurang pas atau kurang pas kita bisa nambahin, atau muridnya juga bisa nambahin. Nah, saya sudah punya kemarin beli sticky note, nanti kalau mau minta boleh ya. Satunya kan sampai ratusan ya. Nanti kita buat bareng-bareng. Nah, nanti setelah terkumpul sticky note-nya ditambahkan kemudian disepakati, kemudian kita minta anak untuk tanda tangan satu-satu. Ya. Artinya apa? Nanti kalau ada anak yang melanggar, kita ingatkan kembali. Ini loh kesepakatan kita pada awal, misalkan tadi tidak merusak tanaman. Kita ingatkan kembali, karena sudah tangan, tapi sudah sepakat. Nah, ini loh, kembalikan. Biasanya kesepakatan ini dibuat di awal tahun pelajaran. Biasanya, tapi kalau kita sudah menginjak semester ya, ini belum terlambat. Awal-awal kita bisa membuatnya di kelas. Kira-kira bisa diterapkan apa tidak di dalam kelas? Ya bisa ya. Ya alhamdulillah, berarti apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Ya. Saya rasa sudah cukup Pak Bu. Matur nuwun atas waktunya. Ya. Barangkali ada kata-kata yang kurang pas atau kurang enak, jadi saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.